Turun sujud yang benar. Sami Allahu liman hamidah. Begini atau begini? Hah? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama sedekap, pendapat kedua lepas, pendapat tiga bebas. Mau sedekap boleh, lepas boleh. Allah turun, Allahu Akbar. Terus Anda pindah kan? Ya, tangan dulu baru kan kaki. Kalau kita mengikuti pendapat ulama ahli hadis, itu mereka memfatwakan tangan dulu sebelum lutut. Ada lagi? Silakan. Sebenarnya pembahasan tadi, makmum tidak boleh mendahului imam, dan gerakan makmum dilakukan mengikuti imam agar tidak barengi imam. Nah, kalau imamnya kunut, apakah makmumnya perlu kunut? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan makmumnya ikut sebagaimana imam, dan ada yang mengatakan makmumnya tidak perlu ikut. Yang penting dia tidak sujud, jadi tetap berdiri sebagaimana imam. Karena yang wajib diikuti itu gerakan mayor, gerakan besar. Kalau gerakan minor seperti angkat tangan, isyarat jari dan seterusnya tidak harus sama. Jadi misalnya imamnya begini Pak, tapi makmumnya diam saja, boleh? Boleh. Sebagaimana imamnya kunut, makmumnya tidak kunut, boleh. Meskipun masing-masing pendapat ini cukup kuat, sehingga kalau Anda ikut kunut bersama imam, tidak masalah. Imamnya kunut, makmum kunut. Wallahu a'lam. Baca, salah makhraj, panjang pendek dan seterusnya, itu namanya apa? Lahan. Lahan itu ada dua. Ada lahan jali. Jali itu jelas. Satunya khafi. Jali itu yang mengubah makna. Anda tulis di sini ya, lahan jali apa? Yang mengubah makna. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqim. Dia baca nastaqim. Harusnya apa? Nasta'in. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'im. Nasta'in. Mim. Ya. Ini salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya jadi zai. Salah. Ya jadi za. Kesalahan-kesalahan itu namanya lahan jali, mengubah makna. Nah, termasuk alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lahan namanya lahan khafi. Khafi itu samar. Nah, dia tidak mengubah makna. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Rahim jadi rahim. Miring. Ya, miring. Maliki yaumiddin. Itu lahan khafi. Waladdallin, itu khafi ya. Nah, kalau yang lahan jali, kesalahan yang mengubah makna, ini jika tidak bisa selain itu, untuk imam ditoleransi ya. Karena dia nggak bisa selain itu, tapi dia punya kewajiban untuk belajar. Nah, kita buat di sini lahan jali. Makmum ada dua. Makmum yang bisa baca dengan benar. Jika makmum bisa baca Fatihah dengan benar, maka sholatnya batal. Jadi misalnya ada santri
mampir di masjid kampung mana begitu terus dapat imam seperti ini. Ya. Santri ini bisa baca Fatihah dengan benar, tapi imamnya baca Fatihahnya lahan jali, maka yang ini batal. Nanti dia harus ngulang. Yang kedua, makmum yang tidak bisa baca dengan benar. Jadi makmum penduduk setempat, imamnya Pak Kaum, itu pun bacaan Fatihahnya wis ngawur. Selain Pak Kaum, wah lebih nggak karuan lagi. Dan sholat di kampung itu imam dan makmum kualitas Fatihahnya sama, atau bahkan lebih parah makmumnya. Maka makmum yang tidak bisa baca dengan benar, sholatnya sah. Makmum. Ini ada imam lahan jali. Maka kondisi makmum dibagi menjadi dua. Yang bisa baca Fatihah dengan benar batal, yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar tidak batal. Maka beruntunglah makmum yang tidak bisa baca, karena dimanapun dia jadi makmum, sholatnya sah. Saya banyak menemui kasus ibu-ibu suaminya nggak bisa baca Fatihah. Ya, istrinya pinter baca Fatihah, bahkan hafidhoh. Suaminya raiso maca Fatihah. Lah kalau suaminya jadi imam gimana? Terus gimana itu Pak Ustaz? Apa saya harus gugat cerai? Gara-gara suami saya tidak bisa jadi imam. Ya, maka suaminya disuruh ke masjid, nanti ibunya sholat di rumah sendiri. Begitu? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjamaah di suatu masjid. Arah kiblatnya tidak sesuai dengan bangunan. Ya. Tapi selalu diingatkan itu takmirnya itu tidak selalu memindahkan, tidak. Gini, arah kiblatnya gini. Ya, tapi hadapnya sesuai hadap masjid. Gini, maksudnya gimana? Ada serong. Imamnya gini. Imamnya menghadapnya seperti lurus, tapi makmumnya miring. enggak. Jadi mereka ketika sholat seragam, menghadapnya seragam. Ya. Nah, tahunya ini dari mana? Tahu? Map kiblat. Map aplikasi? Kompas? Dari aplikasi. Nah, Anda lebih percaya aplikasi atau percaya imam? Kalau secara ada serong. Baik. Pertama begini ya. Jadi di HP ini kan ada banyak aplikasi. Tapi tolong jangan percaya 100%. Karena tidak semua aplikasi ini bisa aktif dengan baik. Salah satunya saya biasanya menggunakan aplikasi ini. Ini ada arah kiblat. Nah, ini punya BSI ini. Nah, ini aja miring ini ya. Kiblat di sini salah. Quran Indonesia. Termasuk juga aplikasi yang lain. Semua aplikasi itu punya peluang salah. Makanya kalau bisa gunakan beberapa HP. Nah, ketika sudah dikalibrasi beda semua itu. Sehingga yang paling enak tanyakan kepada penduduk setempat. Makanya kalau mau cari kiblat itu gunakan GPS. Gunakan penduduk setempat. Karena dia yang lebih ngerti. Selanjutnya cukup? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gatal. Ya. Iya. Baik. Ada orang yang sholat tapi terlalu sering gatal ya. Misalnya muka, tangan, ya, badan. Biasanya ini mohon diwaspadai ya. Air itu kalau pecah dikit gitu, nanti akan menimbulkan gatal air ya. Makanya jika Anda selesai wudhu dan bisa dikeringkan, segera dikeringkan biar nggak ganggu. Bisa pakai anduk, tisu atau yang lainnya. Kata siapa yang nggak boleh? Ya, siapa yang melarang mengeringkan wudhu? Ada di mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi, lalu oleh Maimunah disuguhi anduk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi, kemudian oleh Maimunah mandi junub ya, kemudian oleh Maimunah disuguhi anduk. Maka ini dalil bahasanya kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehabis mandi pakai anduk, dan itu mandi junub untuk membersihkan hadas besar dan kecil. Lalu kalau wudhu gimana Pak? Ya semisal dengan itu. Kalaupun ada hadis yang mengatakan, hadis riwayat Bukhari, ketika orang itu berwudhu akan keluar dosa-dosanya bersama dengan tetesan air. Bersama dengan tetesan air itu tidak harus netes ke bawah. Netes ke anduk boleh nggak? Intinya adalah kegiatan wudhu itu bisa menghapus dosa. Masalah air itu netes ke tanah, mau netes ke badan, mau netes kemanapun boleh. Jadi tidak ada ketentuan selesai wudhu tidak boleh dikeringkan. Baik, cukup. Satu lagi terakhir ya. Itu kan tadi imamnya melakukan kesalahan lahir jari. Ya. Lalu makmum bisa membaca dengan benar. Kabar surat Al-Fatihah tadi. Ya. Kita membagikan setelah imam selesai baca surat Al-Fatihah, kan makmum baca dalam hati surat Al-Fatihah. Ya. Kalau dia jamaah ya nggak bisa, kecuali kalau dia sendirian. Makanya makmum yang batal ini disarankan untuk mufarokoh. Mufarokoh ini apa? Memisahkan diri dari jamaah agar dia tidak berstatus sebagai makmum bagi imam itu. Yang terakhir, bacaan imam dari lain daerah, maksudnya kita asalnya kan beda. lain daerah itu daerah mana, Bu? Saya mendengarkannya di kebetulan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Sesudes. Ya, bacaan yang beda dengan kita di sini. Ya. Bacaannya mat lainnya beda. Nah itu yang dipilihkan di Ya, karena kita kan bukan ahli di bagian itu ya, maka ikuti saja guru yang ada di tempat kita. Karena masalah qiraah itu, kalaupun kita menyarankan Anda ikut qiraah sana, kita juga belum ngerti. Jadi silakan diikuti guru yang bisa kita akses di sini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan.